Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Kabar teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan semoga teman-teman yang lagi sakit juga pada sehat, pada sembuh, biar bisa beraktivitas seperti biasa ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips ataupun cara dalam pembuatan bubu. Nah, ini bubunya teman-teman. Bubu belut ya, coba lihat. Nah, ini bubu belut, dan ini sudah jadi. Dan ukurannya ini teman-teman, besarnya sebesar apa tuh namanya, botol air mineral ya, yang ukuran jumbo, yang 1500 ml. Nah, ini panjang dan besarnya juga sama ya. Ini saya mau bikin seperti ini, dan saya kebetulan sudah bikin ada yang jadi. Dan gimana cara pembuatannya dan juga prosesnya, yuk lanjut ikuti terus perjalanannya saya Kucing Blood dalam membuat bubu blood ini. Pantengin terus channelnya Kucing Blood, yuk. Oke teman-teman, nah di sini saya punya bambu ya, bambu yang sudah saya belah ya, yang sudah saya belah dan saya buang apa tuh namanya, kulit bagian dalamnya, yang kalau kata orang Sunda mah hati-nya. Nah, lalu setelah dibelah ya, dibelah seperti ini, usahakan untuk yang ujungnya ini kita buat agak sedikit runcing ya ke atas. Kita buat runcing supaya nanti fungsinya untuk pas mata apa namanya, pas mau masuk belutnya itu, nanti kalau misalkan belut sudah masuk gak bakal keluar lagi, soalnya karena diruncing gak bakal mau keluar. Nah, di sebelah sininya kita runcingkan, dan sebelah sini lalu kita belah. Untuk belahan sendiri teman-teman, di sini ada 4 biji ya, dan itu ukurannya kalau misalkan membelah tergantung dari tebal ataupun tipisnya si bambu tersebut ya. Karena bambunya tipis cuma bisa jadi 4. Kita belah seperti ini caranya. Sudah jadi seperti ini teman-teman, dan tipis sekali ya, sudah menjadi tipis. Kita ke tahap selanjutnya. Nah, proses selanjutnya teman-teman, yang sudah dibelah tadi ini harus kita tipiskan lebih tipis ya di sebelah ujungnya ini, supaya posisi yang runcingnya ini agak lebih lentur. Coba lihat ya, agak lebih lentur deh ya, ini lentur. Oke, sekarang sudah lentur dan mulai kita susun. Oke, kita simak. Nah, untuk langkah pertama teman-teman ya, siapkan juga yang sudah dibelah seperti ini, tapi yang bukan diruncingkan ya, bukan untuk tiang, melainkan buat pengikatnya. Nah, kita siapkan anyaman yang seperti ini, lalu kita belah menjadi 3 bagian. Yang dia kosong. Nah, setelah kita buat jadi 3 bagian teman-teman seperti ini ya, lalu kita mulai susun satu persatu. Masukkan ke sini silang 1 teman-teman ya. Caranya seperti ini teman-teman, silang 1. Kita mulai langkah pertamanya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita silang silang 1 ya, silang 1 seperti ini. Kita ambil lagi. Nah, seperti ini. Sudah 2, masukin lagi yang ketiga. Nah, beri jarak teman-teman ya, beri jaraknya dari antara bambu ke bambu samalah lebarnya seperti bambu tersebut ya. Bambu ini kan lebarnya misalkan setengah senti ya, kasih setengah senti juga gitu ukuran kelebarannya, dan susun terus sampai ke sini. Dan perlu yang diingat teman-teman ya, kalau membuat bubu ini harus ganjil ya, si tiang ini harus ganjil. Ini kan baru 3 ya, 1 2 3 gitu ya. Kalau misalkan kita bikinnya genap, misalkan 10 ataupun 8, itu nggak bakal bisa nyambung nantinya. Kita mesti bikinnya 9 atau 11 dan 13 ataupun 15 ya, kalau mau yang besar seperti ini. Nah, ini kita bikin 15 teman-teman ya, 15 tiang ya. Oke, yuk kita lanjut. Oke teman-teman, 15 anyaman sudah saya bentuk ya seperti ini. Ini ada 15.
dan pastikan ujung atasnya ini sama ratanya ya, sama ratanya. Lalu setelah ini kita prosesnya ke pembentukan, yaitu kita lipat dengan cara seperti ini. Nah, kita sambung seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini kita sambung seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita sambungnya ya. Setelah kita sambung seperti ini, lalu kita balik. Nah, kita pegang bawahnya, bagian bawahnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita pegang bawahnya, lalu yang 3 tadi yang paling bawah, teman-teman ya, yang paling bawahnya ini. Nah, yang ini langsung saja kita anyam ya. Nah, langsung kita anyam teman-teman ya, satu persatu. Langkah satu teman-teman ya, kita lewatin satu, kita angkat satu, kita masukin ke satu, masukin, lewatin satunya, kita masukin lagi yang ke satunya gitu ya. Mungkin proses ini yang paling sulit teman-teman ya, kalau belum yang terbiasa teman-teman ya, karena proses ini memang belum ada pengikat ataupun penguat ya, jadi dia masih cenderung masih gampang gampang lepas. Sudah jadi seperti ini anyamannya ya. Tuh, anyaman sudah menjadi seperti ini. Balik lagi ke sini, ke sambungan awal tadi ya. Sambungan awalnya kan di sini tadi tuh, sambungan awalnya ya. Ini nih, yang ini sama yang ini. Nah, lalu yang paling bawahnya lagi, kedua dari yang tadi, kita masukin lagi ke sini, kita anyam lagi. Biar semakin kencang, biar semakin erat. Kita buka. Masukin lagi. Nah, seperti itu terus menerus teman-teman ya, sampai dia terkunci ataupun diam ya, tidak ada pergeseran lagi. Dikala kita misalkan nanti mau anyaman lagi, nah udah seperti inilah, ini sudah mulai bisa dibentuk ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman, nah di bagiannya ini yang belum dibuka tadi, yang 3 ya, kita buka satu persatu, jadi menjadi seperti ini. Kita lepasin tuh, jadi 3 bagian kan. Nah, kita balik sekarang anyamnya dari sini, dari depan ke atas menuju ke ke yang runcingnya itu. Terus menerus kita buat seperti ini terus-terusan. Kita anyam lagi. Nah, sekarang mungkin sudah mulai kokoh lah, mulai ada penguat ya. Terus langkah satu itu, langkah, putar lagi, kita langkah lagi, ambil yang satu, langkah, ambil lagi yang satu, langkah lagi tuh. Nah, jadi seperti inilah hasilnya ya. Ini baru permulaan, lalu sambil kita rapihkan juga ini panjangnya supaya sama ya, supaya sama, karena belum sama tuh panjangnya ya. Nah, setelah kuat seperti ini teman-teman ya, cara kita menganyam nanti ke depannya, kita tarik aja teman-teman ini supaya panjangnya sama rata ya. Kalau bisa kita kasih panjang lah sekitar 10 sentian lah, kita kasih panjang, karena dia kan nggak bakal robah, yang bawahnya kan sudah keikat, udah keanyam juga, jadi kita tinggal menarik aja langsung, tarik satu persatu sampai nanti sama ya, sekitar 10 sentian lah sama semua. Baru nanti kita proses ke anyaman yang dasarnya, buat lubangnya nanti kan seperti ini nanti hasilnya tuh. Nah, seperti ini, jadi kita buat seperti ini. Kalau yang agak panjang kita turunin lagi. Saya yakin teman-teman bisa kok, paham sekali juga ya, pasti paham, pasti bisa, asalkan mau mencoba. Silahkan tuh. Nah, kurang lebih seperti inilah ya, panjangnya sama. Baru kita cari bambu yang sudah kita belah, kita buat sekecil mungkin, ini yang kecil ya, yang kecil, baru kita mulai anyam.
Itu proses penganyaman dari mana aja teman-teman ya, terserah ya, dari mau dari sebelah mana juga terserah proses penganyaman. Yang penting langkah satu teman-teman ya, dilangkahin satu. Ini kalau misalkan kita mau nyambung dari sini juga bisa, ada yang mau nyambung dari yang udah ada ya, kita sambung dengan cara seperti ini. Kita sambung, lalu kita mulai proses penganyaman. Proses untuk tahap awal seperti ini teman-teman ya, ditindih, lalu kita tarik yang satu yang bawahnya, tindih lagi, tarik lagi. Nah, ini posisinya tumpang tindih teman-teman ya, sambil ditarik juga kalau ada yang kurang panjang, tarik, kita masukin lagi, terlalu panjang tindih lagi. Seperti ini teman-teman ya, terus menerus ya caranya. Kapal hanap tapi kene. Nah kawan-kawan, setelah seperti ini mungkin kan ini kan tertutup ya, kita tarik sebagian supaya pas aja, pas enak. Diukur aja teman-teman ya, disesuaikan. Disesuaikan juga dengan kebutuhannya. Seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan kita pengen ukurannya lebih besar, bisa kita tambah lagi dari atasnya, kita balik dari sini. Tadi kan kita nyamakan seperti ini kan tadi kenyamnya ya. Nah sekarang kita balik, kalau misalkan lebih besar, pengen lebih besar, ini kita tambahin aja, kita anyam lagi ya, pakai yang agak lebih gede ini. Oke. Cara penganyamannya sama teman-teman ya, silang satu aja terus. Tambah lagi biar agak lebih gede ukurannya. Cara menyambungnya gampang teman-teman ya. Ini kan misalkan sambungan nih, sambungan. Nah langsung kita masukkan ke ajakin aja, masukannya nih. Nah, seperti ini. Sambung aja seperti itu ya. Langsung kita anyam lagi.
Nah oke teman-teman, setelah seperti ini ya, ini sudah kita sesuaikan, kita ratakan. Lalu kita tambah lagi ke atasnya, tadi kan dari sini ya, kita tambah ke atas. Nah ini penghujung kita mau nganyam, kita potong sedikit teman-teman ya, kita buat agak sedikit apa tuh namanya, agak ditipisin seperti inilah ya, agak ditipisin, lalu kita anyam satu kali lagi. Nah untuk terakhir kita patahin ke bawah teman-teman ya, seperti ini. Nah lalu kita masukin ke antara salah satu sela-sela ini teman-teman ya, supaya si anyaman tersebut tidak lepas lagi. Kita masukin. Seperti ini teman-teman hasilnya ya. Sudah masuk ya ke dalam sini. Nah setelah seperti itu baru kita melakukan pemotongan si tiang-tiang ini ya. Kita potong, ambil dari yang dalam seperti ini, dalam ini kan dalam ya, karena kita patahinnya keluar supaya agak diem ya, seperti ini. Kita patahin, cari lagi yang agak sebelah dalam. Nah seperti ini dalam kan, kita patahin lagi seperti ini. Nah dalam lagi, yang di dalam anyaman ya, seperti ini kan, ini kan luar, ini di dalam. Nah berarti yang di dalam ini kita patahin lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya, sampai semuanya bisa kita patahin. Ukur aja lah. Nah seperti ini. Ini teman-teman ya, jadi posisi belutnya masuk nanti dari sini teman-teman, tapi ini bikin mulut bubu sama badan bubunya itu tidak terpisah ya, melainkan satu kali anyaman, satu kali bahan langsung. Jadi kan ada, kalau yang lain kan bisa dilepas kan, apa tuh namanya ininya nih, mulut bubunya, tapi ini enggak, kita langsung kita balik seperti ini. Nah kita langsung anyam dari sini sampai ke sini, ke ujung. Nah ya, nanti akan hasilnya seperti ini ya. Oke, kita anyam. Nah untuk anyaman yang pertama ini teman-teman, usahakan dari yang sudah kita belah tadi, kita potong dua ya, untuk menjadi lebih tipis, menjadi lebih kecil. Nah, seperti ini ya, untuk awal pertama ya, karena yang di awal itu kan lebih bagus pakai yang kecil, langsung nanti sebelah sudah dari sini kecil, nah baru sini berbesar ke tengahnya ya. Langsung kita masukkan dari mana aja teman-teman ya, langsung. Nah seperti ini teman-teman ya, tahapan pertama nih dari anyaman yang dari paling bawah menuju ke atas. Langsung nanti bikinnya yang agak gede aja ukuran ini nih. Nah untuk anyaman ke atasnya sebesar ini, tapi untuk awalan kita pertama pakai bikin yang kecil dulu ya, supaya lebih hasilnya lebih bagus lah hasilnya ya, seperti ini nih. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, ini sudah masuki proses yang paling gampang ya untuk menganyam, karena tidak membutuhkan skill ekstra lagi. Di sini mulai gampang, tinggal kita anyam aja, kita lanjut aman. Udah aman ya sih, udah kayak gini mah kita lanjut menganyam. Sambil di itu juga ya teman-teman ya, sambil dijaga juga jaraknya ya, dari antara bambu ke bambu, supaya nggak terlalu lebar, terlalu sempit ya, biar sama rata, nanti hasilnya juga bakal bagus. Oke teman-teman, nggak ada salahnya ya sambil nyimak buat teman-teman yang baru gabung,
like, komen, subscribe, nyalakan juga loncengnya. Oke, biar selalu update dan gak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Kuncen Belut. Lanjut ya. Nah seperti ini teman-teman ya hasilnya. Kalau misalkan kita buat anyaman yang di depannya itu kecil kan, agak kelihatan bagus kan. Dari sini kecil mulai besar. Nah, sampai nanti ke ujung sini. Teruskan terus menganyam sampai ke ujung sini teman-teman ya. Nanti dan di akhir akan ada triknya juga ya, cara pembuatan menganyamnya beda lagi. Seperti yang ini kan lurus, posisinya enak lurus ya. Tapi nanti kan di sini kan kita buat bengkok. Jadi ada triknya juga ya, pantengin terus channelnya Kuncen Belut, jangan kemana-mana, terus kita lanjut. Nah teman-teman mungkin ya sekitar ada 15 cm lagi lah ataupun 20 cm lagi. Nah dari sini kita mulai melakukan untuk ke belakangnya seperti ini teman-teman, nanti hasilnya ya. Nah caranya seperti ini teman-teman, gampang. Kita apa tuh namanya, kita genggam semuanya ya, kita putar sedikit ke depan tuh. Nah jadi hasilnya seperti ini ya tuh. Lalu kita cari sambungan anyaman seperti ini, sambungan anyamannya ya, lalu kita sambung. Untuk proses pembelokannya yang ini jangan, yang ini berarti yang gitu, yang angkat yang ini tuh satu. Sini teman-teman mulai yang namanya proses pembelokan ya, untuk proses akhir. Nah seperti ini teman-teman ya. Kita ambil satu, ini hasil akhirnya ya, hampir akhir ini, sudah mau masuk finishing Wak ya, bahasanya finishing Wak kalau kita kerja di bangunan mah. Ini tuh ini sudah finishing. Ambil, tetap sama teman-teman ya, langkah satu teman-teman ya, di langkah satu masukin satu, langkah satu masukin satu. Kalau misalkan kita prosesnya nggak seperti ini, nggak bakalan bisa ngebentuk nanti teman-teman, nggak bakalan bisa ngebentuk. Angkat satu, masukin anyaman, lipat lagi yang satu, angkat satu. Yang ini berarti salah, yang ini masih itu. Oh iya tadi ya Wak, malum namanya juga manusia, ada salahnya juga manusia mah ya. Kita makan manusia, bukannya dewa 19. Nah seperti ini teman-teman proses pembengkokannya. Nah terus seperti ini. Nah udah mulai kelihatan kan, agak bengkok-bengkok ya, udah mulai turun dari sini kan, agak gendut, mulai turun. Baru 3 anyaman, baru turun 3. Nah nanti kalau sudah semua bakal seperti itu teman-teman ya. Ini bakal ketutup semua nih sama anyaman, tutup hampir segini lah tutupnya nih. Tutup. Ini hasilnya ya teman-teman, hasilnya ini tuh. Masang belut, kabubu belut, masang belut. Nah oke teman-teman, mungkin cukup paham ya. Silahkan mencoba, selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.